خيركم من تعلم القرآن وعلمه. A'udzu, dua harokat. Zu billah, billah dua harokat. Hi minasyaiton, to juga dua harokat. Nirrojim. Nah, ketika pengucapan huruf jim ini harus kita ingat bahwasanya di sini ada mad arid lis sukun. Baik, kita lanjutkan basmalah ya. Bismillah. Mengucapkan bis ini jangan sampai kita melakukan ihtilas ya. Ihtilas ini adalah seperti korupsi dalam harokat ya, menghilangkan harokat dengan sempurna. Sering kita dengar sebagian kita membacanya dengan bismillah, bismillahi. Nah, seperti seolah-olah huruf ba-nya itu tidak terbaca ya. Jadi ketika membaca Al-Quran, kita harus menjaga betul-betul vokal kita. Jangan sampai kita melakukan ihtilas atau pemotongan ataupun tajwid yang dikorupsi. Seperti itu kira-kira. Bismillah. Kemudian di sini ada sin ya. Sin sukun. Sin sukun sebagaimana sifatnya, maka kita harus mengalirkannya satu harokat. Karena sin sukun ini memiliki sifat rokhawah, yakni mengalirnya suara ya, mengalirnya suara, sehingga kita tidak boleh membacanya bismillah, tetapi harus kita alirkan sin sukun dengan sempurna satu harokat. Bismillahi ya, bismillahi ar-rahman. Nah, kalimat ar-rahman, huruf ro bertasydid, perlu dipahami adalah ro bertasydid dalam bahasa Arab itu tidak sama dengan R double dalam bahasa kita ya. Kalau dalam bahasa kita kan Indonesia, R double itu boleh-boleh saja dibaca Ar-Rahman. Tetapi dalam bahasa Arab ya, itu kita harus jaga sifat pengulangannya ya. Kalau dalam bahasa ilmu tajwidnya disebut dengan takrir. Takrir dalam huruf ro, ketika dia bertasydid, maka dia kira-kira dua getaran saja ya, dua getaran saja. Tidak boleh terlalu R dalam bahasa Indonesia, Ar-Rahman, ini keliru. Tidak boleh juga seperti R dalam bahasa Inggris, Ar-Rahman, seperti cadel ya. Tetapi yang sempurna adalah ro dikeluarkan dengan sempurna dua kali takrir atau dua kali gerakan pengulangan. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat Ar-Rahman, di situ ada sifat istifal namanya. Jadi dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, ketika kita mengucapkan huruf ma berharokat fathah, kita harus mengistifalkan lidah kita, yakni terhamparnya lidah. Jadi tidak boleh kita membacanya ma atau mo, tetapi harus menjaga itmamul harokat ma. Ini memang terlihat sedikit aneh ya, sedikit aneh kalau kita bandingkan dengan bahasa kita Indonesia, ini terlihat aneh. Ma seperti agak-agak mewek ya, agak-agak mewek. Tapi memang seperti itulah karakter huruf hijaiyah. Jadi ketika dia istifal, maka dia dibaca sesuai dengan sifatnya istifal. Ma, tidak boleh ma, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Nah, permasalahan yang sering kita lihat ya, sebagian kita mungkin masih sering membaca huruf H. Huruf H ini memasukkan ke dalam rongga hidung. Nah, ini juga keliru ya. Huruf H dalam bahasa tajwid itu adalah huruf yang dikeluarkan langsung dari mahrajnya pertengahan tenggorokan. Jadi H harus dibaca dengan sempurna dari pertengahan tenggorokan, itu mahrajnya ya. Ketika kita mengucapkan dengan suara hidung, berarti kita menempatkan huruf H bukan pada mahrajnya ya. Di pangkal hidung itu adalah
huruf-huruf gunnah yang keluar dari sana. Jadi kita tidak boleh membaca huruf ha masuk ke dalam rongga hidung. Sering kita dengar sebagian kita mungkin membacanya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim seperti itu. Nah, cara melatihnya ketika huruf ha adalah dengan memencet hidung kita seperti ini, Ar-Rahim. Ketika hilang suaranya, berarti kita masih salah atau keliru dalam menempatkan makhraj huruf ha, ya, seperti itu. Jadi kita harus menjaga makhrajnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai huruf ha yang makhrajnya adalah tengah tenggorokan kita tempatkan menjadi di pangkal hidung. Yang mana kita ketahui bahwasanya pangkal hidung adalah makhraj bagi huruf-huruf gunnah. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan. Alhamdu. Nah, kalimat alham jangan terburu-buru. Lam dalam keadaan sukun ini memiliki sifat yang disebut dengan bainiyah. Bainiyah ini karakternya ketika sukun adalah mengalir kira-kira setengah harokat. Kira-kira setengah harokat, ya. Alhamdu. Mim juga demikian. Alhamdu. Tidak boleh kita terburu-buru. Alhamdu. Tidak boleh juga terlalu menyeretnya. Alhamdu. Ini juga keliru. Yang benar adalah pertengahan. Alhamdu. Kemudian ha di sini harus kita menggunakan ha kecil. Jangan sampai ha besar. Ya, kalau ha kecil maknanya adalah segala puji bagi Allah, dan kalau ha besar ini maknanya lain, ya. Maknanya lain. Jadi kita tidak boleh menukarnya antara ha kecil dengan ha besar. Hati-hati. Makhraj ha kecil dia di tengah tenggorokan. Dia karakternya seperti suara ular. Ha, ha, ha. Alhamdulillahi, lillahi. Nah, ini di sini harus menggunakan kalimat Allah. Kalimat Allah dalam lafaz ini adalah sifatnya istifal. Tidak boleh kita baca tebal, tetapi di sini dibaca tipis, ya. Lillahi Rabbi. Rabbi, hati-hati di sini. Ketika mengucapkan Rabbi, jangan sampai keluar angin. Ya, karena huruf ba itu memiliki sifat syiddah. Sifat syiddah dan jahr. Jadi dia tidak boleh mengeluarkan angin ketika melafazkannya. Rabbi, ini keliru. Tetapi yang benar adalah Rabbi, Rabbi, Rabbi. Jangan sampai ada angin yang menyertai huruf ba ketika dilafazkan. Rabbil a. Di sini lam sukun juga memiliki sifat bainiyah. Jadi tidak boleh terburu-buru. Tahan kira-kira setengah harokat. Rabbil alamin. Nun sukun pada kalimat alamin ini juga punya sifat bainiyah, ya. Sifat bainiyah harus ditahan kira-kira setengah harokat. Jadi tidak boleh terburu-buru dan juga tidak boleh terlalu menyeretnya, ya. Al-alamin. Jangan sampai alamin. Jangan juga sampai alamin. Nah, ini juga keliru. Yang benar adalah bainiyah dipertahankan, yakni kira-kira mengalir setengah harokat. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sama, mim juga punya sifat bainiyah. Rahim. Jangan terburu-buru dan juga jangan terlalu menyeretnya. Tidak boleh Rahim, tidak boleh Rohim. Tetapi pertengahan Rohim. Seperti itu kira-kira, setengah harokat. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ma harus istifal, ya. Tidak boleh membacanya Maliki. Ini keliru, ya. Ma sifatnya istifal, harus kita jaga istifalnya. Itmamul harokat. Fathah adalah membuka mulut tetapi tetap dalam porsinya, yakni mengistifalkan lidah kita. Jangan sampai malik tetapi maliki. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Dal di sini, kalimat yaumiddin, huruf dal di sini juga punya sifat syiddah.
punya sifat syiddah dan jahr. Jadi hati-hati jangan sampai berangin ketika melapaskannya. Tidak boleh yaumiddin. Yaumiddin ini tidak boleh, keliru ya. Tetapi yang benar adalah menahannya, jangan sampai mengeluarkan aliran nafas ya. Yaumiddin. Iyyaka iya di sini ada tasydid pada huruf ya, di mana ketika huruf ya bertasydid ada punya hukum namanya nabr ya.